صل على محمد. Hadirin hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah, tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mauhidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Miftah Habibur Rahman dari Yogyakarta. Dengan segala hormat kepada Gus Miftah Habibur Rahman disilakan, sekaligus kami mohon memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda yang hadir, segenap panitia pengajian rutin Muslimat NU anak cabang Wungu Ranting Desa Mojopurno, segenap jajaran muslimat yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Madiun rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya pada siang hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu di lapangan terbuka ini. Saya yakin walaupun dalam keadaan panas dan gerah, tidak mengurangi kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu yang hadir, saya yakin kenapa kondisi dan cuaca yang panas tidak mengurangi kecintaan kita.
Karena saya yakin di dalam hati kita ada iman. Di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Di mana ada maaf, di situ ada keindahan. Berarti keindahan siang hari ini berangkat dari cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Begitu banyak keindahan Nahdlatul Ulama yang sudah disumbangsihkan untuk bangsa ini. Maka kita bagian dari Nahdlatul Ulama hendaknya untuk lebih banyak memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, sudah banyak negara yang saya kunjungi, sudah banyak tempat yang saya datangi. Ternyata dimanapun negara, dimanapun tempat, di situ kok ada Ahlussunnah wal Jamaah, pasti indah. Di mana di situ ada Nahdlatul Ulama dengan segala atribut dan budayanya, pasti indah. Contoh misal umpamanya, bagaimana negara yang tidak mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ketika merayakan perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022, saya lebaran di Mekah. Saya penasaran bagaimana orang Mekah melaksanakan hari rayanya. Selepas sholat maghrib malam Idul Fitri, saya berharap ada tontonan seperti yang ada di Indonesia. Takbir dari satu masjid ke masjid yang lainnya, ada festival, karnaval, kirab, dan lain sebagainya. Ternyata dugaan saya salah, Pak Bupati. Nggak ada satu kalimat takbir pun yang saya dengar dari masjid-masjid yang ada di Saudi Arabia. Di Masjidil Haram yang merupakan pusat terbesar masjid di dunia, saya tunggu ternyata tidak ada takbiran. Padahal saya berharap, di situ saya ingat salah satu keutamaan Masjidil Haram adalah beribadah sekali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali ibadah di Kabupaten Madiun. Jumatan sekali di Masjidil Haram itu sama dengan Jumatan 100.000 kali di Kabupaten Madiun. Makanya ibu-ibu jangan kaget kalau suaminya pulang umroh malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena mungkin tabungannya masih banyak. Saya berharap itu, dan ternyata tidak ada. Kemudian saya masuk ke Padang Arafah, saya datang ke Jabal Rahmah. Mas, saya puasa, tegane Pak Bupati saja. Kayak ngerti ya. Sok tahu. Senin ya. Senin Kemis, Senin Kemis. Masih ya, Mas. Undangnya dinas Senin Kemis aja. Saya itu rajin puasa, Bu, supaya awet gantengnya. Saya itu bersyukur sudah dari tahun 2016, alhamdulillah saya puasa Daud sampai hari ini. Jadi kalau harus putus hanya gara-gara degan, kan kasihan amat. Nah, kalau ibu-ibu tidak mau puasa, yang terjadi seperti ibu-ibu yang ada di sini. Subhanallah, gemoy. Nanti sawah wateng kabeh. Mas malah tumtum panganan yang gono. Kalau mau tumtum makanan itu sebelum pengajian. Satu, kamu ganggu pemandangan ke panggung. Nomor dua, kasihan yang nggak kebagian, goblok. Coba lihat ibu-ibu yang di sana udah kepanasan, nggak kebagian. Masih kamu pertontonkan tuntung senang. Yang di sana itu pasti lebih ikhlas. Itu mohon maaf, ibu-ibu di sana pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut budaknya luntur. Tapi
Tapi itulah memang hobinya muslimat. Muslimat tuh hobinya cuma 3: ngamal, ngemil, ngemol. Aku ngomel kan. Akhirnya malam itu saya datang ke Arafah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa segera berangkat ke Arafah. Amin. Saya itu alhamdulillah Pak Bupati tiap tahun bisa berangkat haji. Tahun ini saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua, Bapak Ibu kandung saya, sama istri untuk yang kedua kalinya. Saya berniat off dulu tahun depan haji lagi. Ternyata kebaikan itu langsung dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua saya, Bapak Ibu kandung saya. Ternyata jamaah saya telepon Mas Raffi Ahmad. Dia nadar kalau berangkat haji yang bimbing harus Gus Miftah. Makanya dia telepon saya, Gus, saya sama Nagita Slavina mau haji, bisa nggak Gus Miftah nemenin saya? Ya sorry Bu, kiainya artis pada Suriah Madiun. Akhirnya alhamdulillah saya bisa menemani Mas Raffi Ahmad dan Rans Entertain berangkat haji tanggal 25 Juni. Saya doakan Bapak Ibu Madiun mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Kalau orang rampung tangganya wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umrah. Prinsipnya sederhana loh. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Maka PR-nya satu, jadilah orang yang pantas untuk dipanggil oleh Allah. Jadi kalau hari ini Anda merasa punya uang tapi kok belum bisa berangkat haji, karena mungkin Anda belum pantas. Maka tugas kita itu adalah memantaskan diri, supaya dengan kepantasan itu Allah punya alasan untuk memanggil kita. Saya mau cerita sebelum saya lanjutkan dari soal NU. Anda tahu kan saya Honal Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan. Itu ada orang kaya Bu, jamaahnya Mbah Khalil. Mbah Khalil dawuh, "Nak, kamu berangkat haji." Dijawab, "Mohon maaf Pak Kiai, saya sibuk belum bisa berangkat haji, besok kapan-kapan saja." Apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik. Sampai akhir hayatnya si kaya ini tidak bisa berangkat haji. Tapi satu ketika ada tamu miskin, Mbak Ahmad Khalil bilang, "Nak, saya doakan kamu berangkat haji." Si miskin ini mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil 3 kali sampai jidatnya bentur ke lantai. Amin Mbah Kiai, dia. Amin Mbah Kiai, dia. Amin Mbah Kiai, dia. Subhanallah, si miskin ini mampu berangkat haji 3 kali. Makanya ibu-ibu yang merasa tidak punya uang, saya doakan, silakan doa saya diaminkan. Jidatnya patah mesta. Ya itu sih dulu Mbak Khalil kali itu. Tapi minimal itu tadi, pantaskanlah amalmu sehingga Allah pantas untuk memanggilmu. Lah ibu-ibu belum bisa berangkat haji, suaminya suruh berangkat duluan. Nanti suami pulang haji, insya Allah ibu-ibu juga bisa naik haji. Dinaiki. Lah paham. Dinaiki haji. Dinaiki haji. Rada lemot nih Bu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya ke Arafah. Ke Arafah. Saya ingin mendengarkan takbiran di Arafah. Ternyata dugaan saya salah. Di Arafah juga tidak ada orang takbiran. Saya ke Mina, di mana di situ ada Jamarot. Saya pengen mendengarkan takbiran di Jamarot. Ternyata juga tidak ada takbiran di Jamarot. Saya pulang ke Masjidil Haram, saya tunggu sampai dini hari juga tidak ada orang takbiran. Baru setelah subuh, adzan subuh dikumandangkan, selesai adzan subuh baru mereka takbiran sampai sholat Idul Fitri. Itu top Bu. Coba bayangkan dengan takbiran yang ada di kota Madiun, di Kabupaten Madiun, di Indonesia.
Mohon maaf, begitu adzan maghrib sampai sholat id, dari satu masjid ke masjid yang lainnya suara takbir bersaut-sautan tidak berhenti. Bahkan itu adalah merupakan malam yang sangat syahdu, sehingga banyak orang mendengar takbiran nangis, apalagi janda anyaran. Begitu syahdunya. Yang lucunya lagi orang Madiun, Pak Bupati Nyuwun Sewu, nggak pernah puasa, nggak pernah taraweh. Begitu takbiran nangis-nangis. Saya mau tangis ini apa nih? Begitu takbiran, festival, kirap, karnaval, subhanallah. Suara petasan mercon di mana-mana, sampai di Blitar rumahnya hancur gara-gara petasan. Maka saya buat fatwa, mohon maaf Pak Kiai Surya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Tolong diingat-ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa picek matanya. Kok saya lihat ibu-ibu yang di sana kasihan ya, sudah dibawa ketutupan bokong, bokong enggak. Kursimu tidak main dino loh, apa kok ibu ini? Masa aja dirimu loh, bapak-bapak loh. Kamu harus tahu, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu. Nah, ketika kita berbicara tradisi Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu, kenapa ini harus tetap maujud, tetap harus berlangsung organisasi kita ini? Di tengah-tengah begitu banyaknya isu dan fitnah kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat sejarah. Kenapa saya itu bangga dengan ibu-ibu muslimat? Bahkan hari ini mohon maaf, Ketua Umum Muslimat itu digadang-gadang menjadi cawapres paling potensial, Bu Khofifah itu. Ya doakan saja mudah-mudahan muslimat ada yang jadi presiden, amin. Sekarang Bu Khofifah itu banyak dilamar sama capres-capres. Isma nggak saya deh. Muslimat bisa membuktikan, ternyata muslimat juga bisa jadi gubernur. Muslimat bisa jadi bupati. Betul Bu? Terus minimal muslimat isonya tuh lecek-lecek. Gitu. Kayak mantan mengamen lampu merah. Selawatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Arab Saudi itu dulu sebelum rezim As-Saud, cara beragama mereka sama persis dengan orang Indonesia, persis sama. Tapi mohon maaf, ketika Syekh As-Saud membuat konsensus dengan Syekh Abdul Wahab, yang terjadi kemudian adalah Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi hampir 90% hilang. Salah satu perjanjiannya apa? Syekh As-Saud memegang kendali bernegaranya, Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Maka mohon maaf, dinasti kerajaan Arab Saudi Al-Mamlakah Saudil Arabiyah itu di belakangnya As-Saud. Sementara kendali beragamanya dipelopori oleh Syekh Abdul Wahab dari Ahlus Sunnah menjadi Wahabi. Kalau bahasa anak sekarang Wahaboy. Maka di sini kemudian kita perlu hati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu jelas merupakan propaganda dari orang Wahabi. Kok begitu Gus? Iya. Kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa di Arab Saudi itu Ahlus Sunnah bisa hilang Pak?
Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Sementara di Indonesia, kenapa Ahlus Sunnah bisa berlangsung sampai kita hari ini? Karena ada satu organisasi yang membentengi amalan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Makanya coba dulu Anda lihat, makam Nabi mau dihancurkan. Apa peran ulama-ulama NU? Ngirim komite Hijaz. Kalau itu nggak ada NU di Indonesia, Pak, mohon maaf, makam-makam wali bisa dihancurkan, makam-makam ulama bisa dihancurkan. Bahkan di Arab Anda lihat, rumah Kanjeng Nabi dilahirkan, mohon maaf, bila perlu digusur ganti dengan perpustakaan. Kenapa? Karena itu tidak dikenal dalam tradisi Wahabi. Maka hebatnya NU di Indonesia itu apa? Terutama pelopor ibu-ibu muslimat, mampu menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekali lagi saya bilang, jangan percaya kalau orang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Nah, berita baiknya adalah Arab Saudi sejak Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota, meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab dengan mengatakan apa? Perjanjian itu sudah tidak berlangsung lagi. Maka sekarang cara beragama di Masjidil Haram itu agak legowo, agak slow. Sekarang kita bisa melihat di sana imam Masjidil Haram membaca Fatihah, ngimami sholat sudah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Subuh kadang-kadang mereka menggunakan kunut. Tapi mohon maaf, ini kebablasan. Kebablasannya apa? Muhammad bin Salman mencabut peraturan-peraturan yang berbau Islam. Contoh, wanita Arab tidak diwajibkan menggunakan jilbab. Ada buktinya Gus? Wonten. Saya haji yang tahun kemarin makan di Mat'amusin di Madinah, jarak 5 kilo dari Masjid Nabawi. Saya melihat mbak-mbak datang ke restoran nggak pakai jilbab. Saya tanya, Mbak, kenapa Anda tidak pakai jilbab? Mohon maaf, pemerintah kami tidak mewajibkan jilbab untuk perempuan. Saya masih nggak percaya. Kemarin akhir tahun saya umroh sama istri saya. Sebelum saya berangkat ke Eropa, saya kaget di depan Hotel Darut Tauhid ada mbak-mbak nggak pakai jilbab. Istri saya kami tenggengen Bu, sampai nggak bisa ngomong. Dianya pegang saya, Beb, Beb. Aku romantis. Coba ibu-ibu ingat ya, perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh lelaki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan perempuan seperti ratu. Dan itu saya lakukan. So sweet matamu, so sweet. Kalau ini bukan so sweet Bu, so panas kipasnya, waduh. Cahaya nih kurang. Cahaya Panggung. Cabancer, kipasnya ngedek kali ini. Itu melang dulu bapakmu muslimat wae. Betul ya. Jadi nyuwun sewu ibu-ibu, mode dunia itu berubah, style mode dunia itu berubah Mbak. Orang Arab sekarang cara berpakaiannya berkiblat ke Amerika. Orang Indonesia berkiblat mode pakaiannya ke Arab. Orang Arab berkiblat ke Amerika. Orang Amerika sudah latihan menggunakan kemben kayak orang Indonesia. Jadi muter ini. Wong Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Orang paling zaman Pak Bupati. Saya kemarin pengajian di Hong Kong 1 bulan yang lalu. Bulan ini saya berangkat lagi ke Hong Kong. Orang Madiun Ponorogo banyak. Anak-anak Ponorogo Madiun begitu sampai Hong Kong, fashionnya ikut-ikutan cewek-cewek Hong Kong. Yang dulunya dari Madiun jilbaban berukut Pak Bupati, mereka sekarang pakai you can see. Saya bilang,
Lah sing nganggo cah Hongkong pantes wong alus-alus, mulus-mulus, ayu-ayu. Lah tungkae cah Madiun. Nganggo fashion modele wong Hongkong. Disawang ora kepenak. Wis tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Kita mau panitia ini batin. Kenapa kipasnya jauh? Mungkin mikirnya kipasannya membatalkan puasa. Oh ya, bulan Ramadan kemarin saya di DM Mbak sama jamaah. Terus saya mau tanya apa hukumnya di siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso? Sok canggung ini. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari di bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan menggunakan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ini memiliki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wong Arab Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Ini kebolak-balik. Nah, berita baiknya Wahabi di Arab Saudi mati. Tapi berita buruknya apa Bapak Ibu? Berita buruknya adalah karena Wahabi mati di Saudi Arabia, di Arab Saudi, maka orang-orang Wahabi akhirnya pindah dari Arab Saudi mencari lahan-lahan subur untuk mengembangkan Wahabi. Dan Bapak Ibu tahu manakah negara yang paling subur? Indonesia. Yang paling subur adalah Indonesia. Jadi matinya Wahabi di Arab Saudi itu menjadi ancaman orang Indonesia. Lah, ini ibu-ibu muslimat ya. Ngomong ketemu ibu-ibu muslimat, kalau tak ngomong serius. Teng Indonesia itu model Islam ono papan. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Coba gue. Muka kari. Muka kari. Muka kari. Wis bupati ini ra nyangoni gara cincin. Ini 4. Yang pertama, dalam beragamanya dia ahlu sunnah, ideologi berbangsa dan bernegaranya Pancasila. 1. Ini orang yang paling ideal untuk hidup di Indonesia. Beragamanya ahlu sunnah wal jamaah, berbangsanya Pancasila. Kemudian yang kedua, beragamanya ahlu sunnah tetapi berbangsanya khilafah, nggak percaya dengan demokrasi Pancasila. Ini yang paling banyak menipu Pak, karena amalannya sama dengan kita tapi ideologi berbangsanya khilafah, model kayak HTI. Dan ibu-ibu muslimat harus paham, kalau di kampung Anda ada HTI, HTI itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Berarti apa? Sama dengan PKI, sama-sama dilarang. Makanya Pak Kapolsek, kok di jalan masih ada orang menggunakan atribut HTI, itu bisa ditangkap. Kenapa? Karena sudah dilarang. Beragamanya ahlu sunnah, tetapi berbangsanya dia khilafah. Ini banyak menipu. Karena ya tahlilan, ya sholawatan, ya manakiban, tapi khilafah. Kemudian yang ketiga, beragamanya Wahabi, tetapi berbangsanya masih Pancasila, ideologinya masih Pancasila.
Ini walaupun sama-sama Pancasila, mohon maaf, kadang-kadang merusak kerukunan di dalam beragama. Kenapa? Karena menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Contoh, beragamanya Wahabi, berbangsanya Pancasila, bernegaranya ideologinya Pancasila, tapi dia selalu menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Bila perlu mengharamkan, menyesatkan, meneraka-nerakakan. Orang-orang gini biasanya bilangnya apa, Bu? Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Saya sering dinyek sama orang-orang Wahabi. Kalau kiai-kiai NU itu jarang yang teriak-teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Apa jawaban saya, Pak Kiai? Saya jawab, kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran? Kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Hadis? Jawabannya adalah karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Lalu orang tau meninggal, kayak kok kon balik kan goblok. Podo karo mbiyen Suginur, saya menyatakan keluar dari NU. Lah kowe iki mlebune kapan? Wong mlebu kok wis metu. Nggak enak. Lah kaya kula niku kader NU tulen. Siji kula lahir di lingkungan NU, bapak kula NU, mbah kula NU. Kula duwe KTA NU. Walaupun kata wong NU seneng kali kula. Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Loh, elek-elek kayak gula, Bu. Kader NU, kader muda NU yang paling sering diundang sama istana, Gus Miftah. Yang paling sering pengajian diundang, yang paling sering diundang pengajian sama Pak Presiden Jokowi, Miftah. Terakhir kalau ini tanggal 3 April 2023 di acara forum silaturahim Ketua Umum Parpol, dihadiri sama Presiden Jokowi. Pak Jokowi dicintain sama panitianya, diajukan beberapa nama ustadz dan kiai. Pak Presiden, ada nama ini, nama ini, nama ini. Di situ nggak ada nama Gus Miftah, karena Gus Miftah sudah sering ketemu Pak Presiden. Ternyata Pak Jokowi bilang apa? Pak Bupati, bisa nggak yang ceramah besok Gus Miftah saja? Akhirnya saya datang, di situ ada Pak Prabowo, Ketua Gerindra, ada Caimin, Ketua PKB, ada Zulkifli Hasan, tuan rumah Ketua PAN, ada Pak Erlangga, Ketua Golkar, ada Pak Mardiono, Ketua P3, ada Presiden Jokowi, para menteri. Akhirnya apa? Hari itu saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah. Maka tanggal 3 April tahun 2023 jam 12 siang, Indonesia yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi manut sama saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang sawu sufu fakum bis sholah. Pak Presiden, tolong soft dirapatkan dan diluruskan. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi melu. Aku bahagia, tapi seneng karo aku boy. Aku sujud, Pak Jokowi melu sujud. Aku salam, Pak Jokowi melu-melu rampung sholat. Saya bilang, cie, melu aku cie. Paling Pak Jokowi jawab, karena bahaya tak? Cuak. Beragamanya Wahabi, ideologinya masih Pancasila. Kenapa orang-orang seperti itu teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Mungkin selama ini mereka telah meninggalkan Quran, telah meninggalkan hadis. Yang keempat, ini yang keempat, ini yang paling gampang ditandai Pak Bupati. Beragamanya Wahabi, ideologi bernegaranya khilafah. Ini musuh nyata. Wes Wahabi tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, ideologinya khilafah. Maka yang paling ideal yang pertama, ideologi beragamanya Ahlus Sunnah, berbangsanya Pancasila. Maka NU itu kenapa menjadi garda terdepan mempertahankan Indonesia? Karena NU itu sepakat dengan 4 hal. PBNU,
P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan NU menjadi garda terdepan. Maka hari ini saya mau matur atas kisruh yang terjadi antara Habib dengan para kiai. Baik ngopo baik. Nah, misalnya kita mau nunggu wae ngopo nunggu. Lancernya. Rondo garis keras ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana nanggapi kisruh niku? Mungkin kula atur dewa darutan oleh Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Mun kula atur, kula sedih. Berkepanjangan kisruh antara oknum kiai dengan oknum habaib yang kita bisa lihat tiap hari di medsos. Mau dibilang mindali. Ya, tapi sebelumnya kita selawatan dulu. Meneramangan datang pemilu. Ya sing lemu kita tau ngarep dhewe. Endo tenan. Ibu jawab, enggak masalah Gus, saya gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus makan hati. Indonesia kudu aku. Bapak NU Ibu Muslimat. Boleh sing niat. Aku sing kuasai bengok-bengok. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor Ade Fataya. Ade Fataya. Tahlilane saben malam Jumat. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat yo. Rahmat ego berkah. Berkah. Pantesan lemu. Semua pikir aku berkah. Ini rupanya banyak takir. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah Salatullah
Mbah Mengkuru. Wah, Mengkuru. Sebenarnya nggak ada kata gemuk, karena ada teori yang menyebutkan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya ibu tidak gemuk, hanya salah planet. Saya utus ibu jadi jadi muslimat di planet Mars saja, Bu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sebelum saya sampaikan arti pentingnya seorang ibu-ibu dan muslimah membangun peradaban bangsa, kita sering mendengar istilah mendidik seorang laki-laki berarti kamu hanya mendidik seorang saja, tapi ketika mendidik seorang perempuan berarti kamu mendidik sebuah generasi. Itu arti pentingnya dari seorang perempuan. Maka saya ingat betul Bapak Ibu, semalam saya sampaikan di bahasa saya Muhammad Besari, Pak Bupati, saya sudah menyampaikan ke panitia haul, kiranya yang dibuat haul besar itu tidak hanya Mbah Muhammad Besari, tapi juga Kiai Anom Besari yang ada di Caruban. Kita besarkan lagi Pak Bupati. Saya bangga kayak haul dilaksanakan untuk mengenang para aulia ilah, dibuat dengan sangat meriah. Sekarang makamnya Muhammad Besari kan viral karena di mana-mana saya sampaikan, karena kebetulan itu lalah saya keturunannya, jadi di mana-mana saya menyampaikannya gampang. Jadi Ibu, Mbah Anom Besari itu mbah saya nomor 10. Mbah Anom Besari punya anak Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas. Punya anak Nyai Madarum. Punya anak Kiai Jalal Imam. Punya anak Kiai Taryonawi. Punya anak Muhammad Usman. Punya anak Kiai Muhammad Boniran. Punya anak Muhammad Murodi. Punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman. Wow. Jadi diwalik Miftah, Kiai Murodi, Kiai Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Taryonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari, Anom Besari. Anom Besari ini munggai sampai Prabu Brawijaya, Nyai Anom Besari munggai sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi nyuwun sewu, keluarga Muhammad Besari itu perpaduan antara Islam dan nasionalis. Islame sangka Nyai Anom Besari, nasionalis saking Kiai Anom Besari. Mbak Anom Besari di bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya nang Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang. Raden Demang duwe bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Panembahan Wirasmara, punya bapak Susuhunan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Dan gak durut kula nganti Prabu Brawijaya niku nomor 18. Mbah sebutno jenengmu sampai mbahmu nomor 18. Nomor hilang. Saurunge Rosina. Tapi niku mboten penting. Lebih penting apa? Mendidik generasi kita ke depan melalui Nahdlatul Ulama. Saya mau tanya sama ibu-ibu muslimat, bangga mboten dadi wong NU? Untuk dekat terus Pak. Coba Anda lihat Bu, ustadz-ustadz yang ngaji di TV yang dari awal memproklamirkan NU itu namung Miftah, lihatnya rawani peti. Mereka nggak berani dari awal mengatakan saya NU, nggak berani. Rata-rata mereka ragu-ragu di tengah-tengah. Saya dari awal masuk TV saya bilang Miftah itu kader NU. Senajan aku tahu manggon ning Masjid Muhammadiyah ning Jogja mergo aku ora kuat ngekos. Mila manggon masjid, mila kula nampa kata sihir antara NU dan Muhammadiyah. Mergo kula mbiyen tahu tersesat di Masjid Muhammadiyah.
Tapi gara-gara kula manggon Muhammadiyah, kula ngerti betul dengan kanca-kanca Muhammadiyah. Mila kula ora seneng lah ana wong NU rakur karo Muhammadiyah. Napa bedane NU karo Muhammadiyah? Lah anake Kiai NU niku diceluk Gus, anake Ustaz Muhammadiyah diceluk guys. NU Gus, Muhammadiyah NU Rais Am, Muhammadiyah Amin Rais. Begini ku gara-gara Pak Amin Rais dianggap kualat kali Gus Dur, Pak Amin Rais iso dadi presiden. Soalnya Presiden Indonesia niku miturut Ronggo Warsito, muridnya Mbah Hasan Besari sing tau manggon teng Madiun niku namanya Bagus Burhan, kemudian menjelma menjadi Ronggo Warsito. Niku nyuwun sewu miturut Jongko Joyoboyo Presiden Indonesia iki mburine O. Lah jenenge Pak Amin Rais ora ana one. Lah ana one lucu Amin Raiso. Ini Pak Yusuf Kala, Pak Bupati diwawancarai dulu Pak Yusuf Kala nyalon wakil presiden habis berapa? 2 triliun. Gus Dur takoni wartawan, Gus Dur nyalon presiden modalnya apa? Modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Gus Dur dilawan. Mila wong nang donya niku sing mripate reson delok tapi atine padang mung loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari Gua Hantu. Jenengan pirsa sing digendong kali si buta dari Gua Hantu niku sinten? Mbah Jambrong. Tekemu nyuwun pengen balali. Pak Polisi kelingan. Zaman Orde Baru ini lah Gus Dur dimusuhi kali pemerintah. Rapat karo kiai-kiai diawasi karo intelijen. Begitu ngerti diawasi karo intelijen, Gus Dur dawuh, para kiai yang saya cintai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Bahkan bil lughatil arabiyah. Intele mendase minggat. Sampai kantor takoni karo komandani. Hei Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Dijawab kali Intel, aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Jamaah kula Yogyo ora tau ngaji melu umroh kula. Ngerti saben wong nganggo jubah Arab niku mesti Habib. Begitu mudun ning Jeddah langsung ngomong, wow, Jeddah isinya Habib semua. Begitu mlebu kamar hotel kita TV, Pak. Ana wong ngomong Arab tangannya diangkat, amin, amin. Padahal kula delok napa? Berita pemerkosaan. Petok. Lah dadi kelingan Pak Bupati dicurhati kali jamaah kula via Valen. Kebetulan artis-artis kula rata-rata ngajine kali kula. Via Valen, Denny Caknan, Happy Asmara. Komplotan Jakarta ya kaya Raffi, Atta Halilintar, Anang Hermansyah, Anang Asanti. Dan iki sing nyanyi mah rondo-rondo nih kok. Aura Kasih, Wita Salim, Nikita Mirzani. Kamu jangan salah, Nikita Mirzani itu alumni gagal mantingan Gontor Putri. Kelas 3 sanawiyah keluar dari Gontor. Niku tak Gontor niku, ning ora rampung. Wong Indonesia modelnya kaya Nikita Mirzani niku nyuwun sewu. Modelnya teng bladus. Pakaiannya waktu niku seksi, tapi wongnya sholat. Wong Timur Tengah niku kata sing jilbaban rukut tapi ra tau sholat. Nikita Mirzani niku modelnya waktu niku ya ngerti sholawatan wong teng Gontor. Niku ya sholat. Ya gede. Pahalane. Iki apa ya, Pulau Gawa nih muktamar NU teng Lampung Pak Bupati geger Gus. Gus minta mengadakan acara sama Gus di Lampung sing diajak Nikita Mirzani. Lah kula mau mikir ngeten, lah sing ngopeni ra awake dhewe, kula khawatir diopeni wong liya. Kula niku telaten ngurusi bangsa-bangsa ngoten iki. Bangsa lembut iki. Lah sing kon ngurusi bangsa Nikita Mirzani Kiai Surya Madiun. Pingsan. Jadi bocah-bocah ini melu kula, Pak. Bahkan sing agama non Islam melu kula. Selin Evangelista. Niku non Islam.
sing anyar, sing ngaji kali kula idolane Pak Bupati Madiun. Cinta Luna. Buka rahasia. Wahyu Pak. Tapi yo kuwi tak rangkul busine metu tungul. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau termasuk diwenehi mandat amanah itu ngaji memahamkan ahlu sunnah itu di kalangan para artis dan selebritis. Itu diatur. Soalnya boten kata Kiai NU yang bisa diterima di kelompok-kelompok seperti itu. Bahkan kritikan saya nopo Pak Kiai Surya. Wong NU itu sering kali rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Mila kadang-kadang gini ku wong NU niku lak dimusuhi utawa wong NU niku lak duwe musuh mesti kuat bersatu. Ning larang duwe musuh biasane musuhan dhewe. Saya bilang mau. Lono musuh, wah mantap. Tapi larang duwe musuhan dhewe wis repote wong NU iki. Kaya kula ngaji ning gereja niku sing nyerang kula nggih kanca-kanca NU dhewe kathah. Ini gua bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapat. Kula kondo strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Lho gini nyuwun sewu Pak Kiai, kula wingi niku bola-bali ditimbali kali Yaidah, Ploson. Gara-gara Gus Kausan niku krungu. Gus Miftah niku lak diundang pejabat BUMN larange ra umum. Kula diteluk ditimbali kali Yaidah, kula pikir kula diseneni. Gus Kausan matur kali Yaidah. Lho mboten ra anak saksi. Bah, Gus Miftah nak diundang pejabat di Jakarta kali pengusaha larangnya ra umum. Pripun Mbah? Napa jawabane Yaidah? Ro'a itu hakul mu'allim. Hak yang paling hak itu adalah haknya seorang guru. Kula matur Bapak Ibu. Saya dulu pernah diundang sama pengusaha, sama pejabat. Bareng dengan artis dangdut nyanyi 5 lagu. Rampung acara, penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu disangoni 150 juta. Gus Miftah kon ngaji sak jam disangoni 75 juta. Duitnya kula baleki. Pak kula mboten samplopan mawon. Lah napa Gus? Jenengan iki lucu. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, buka ini jos 150 juta. Kiai mau undang kon bangun akhlak moralitas bangsa mau sangoni sak sae. Terus sama sangoni wae. Lah kenapa Gus? Kok mboten ditampa? Kula mikir ngeten. Kalau caranya seperti itu, maka anak-anak Indonesia selamanya bercita-cita pengen jadi artis, orang pengen jadi kiai. Soalnya kiai lalu diregani tinggi bang artis. Awalnya diri lucu Bapak Ibu. Ono kiai ning hotel dirasani kiainya berlebih-lebihan. Lah ono artis maklum artis. Jadi rumah saya lah nyuguh kiai niku Pak Bupati cukup ning omah desa. WC-ne godhok. Lono kiai dikawal polisi, kiainya berlebih-lebihan. Lono artis, maklum artis. Padahal yang niku wau, salah kiai NU niku siji. Menurut kula lho. Ampun Gus. Kiai NU itu mengidolakan tokoh Sadiliyah. Namanya Imam Abil Hasan As-Sadili. Imam Hasan As-Sadili iki nyuwun sewu, Bu. Tokoh sufi, idolane wong NU, tur sugih. Lah salah kiai NU niku teng pundi? Nyonto sufine ora nyonto sugihe. Mula kula sering matur, itulah bedanya antara pengacara dengan kiai. Kalau pengacara masalah itu jadi duit, kalau kiai duit jadi masalah. Imam Abil Hasan As-Sadili niku Bu. Tahu tuku jaran, Mbah. Sing gubernur Mesir gak kuat tuku. Selendangnya larang, Pak. Semi sutro. Bajunya semuanya mewah. Ono jamaah ngrasani. Pak Kiai, jenengan niku tiyang tasawuf kok pakaiannya larang-larang. Berarti jenengan mboten zuhud. Berarti jenengan seneng karo donya. Dijawab kalau Mbak Kiai Imam Abil Hasan As-Sadili. Loh, Le, sapa sing ra zuhud?
Aku duwe, aku ora tau mikir, awakmu ora tau duwe kok malah mikir. Berarti sing ra zuhud rupamu. Ojo ora wae dhewe ibu muslimat iki. Ora duwe kok melu mikir. Kayak mobil kok Alfa, engko bali lak mbledos kepiye. Pajeke piro? Sak goblok-gobloke wong niku ora duwe melu mikir. Ora duwe kok mikir. Sing duwe ora tau mikir. Kok bundumen. Mergo mikir akhirnya napa? Hasud. Tanggane tuku mobil, melu-melu tuku mobil ambulan. Tanggane tuku omah melu-melu mlebu omah rumah sakit. Tanggane tuku tanah melu-melu mlebu tanah kuburan. Mila mangtung bakul es nih kan. Sabar. Kenapa bakul es sabar? Karena cepat atau lambat pasti cair. Pasti habis. Kalau jogo ekor nih tak lanjut. Kok wis setengah 5. Ini kalau si Budi panas apa badan? Bok panas bubar. Lanjut. Ini cara merawat Indonesia. Cilik-cilik top. Bagus. Semoga-moga dari Yai. Yai larang oleh Bismillah. Murah ki mau ning kene, murah dinyam. Ikan Gus. Kalau Bu, ya muslimat kan tahu sendiri. Tapi berkah, amin. Sama bupati mikir kok. Oh, Sang pelangone bupati ini mentek periodene modal rong balik. Nembung nih orang ada. Ada kalau lurah-lurah ini Pak Bupati, pada demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya supaya rakyatnya tidak ada konflik horizontal. Dan ini alasannya lurah-lurah demo di Jakarta itu tidak untuk menghindari konflik. Ya mereka dulu mau modalnya rong balik. Ono lurah ini. Kalau nggak, oh putih-putih lurah kabeh. Sabar Pak Lurah. Sabar wae. Dan di lurah gila berprestasi jangan minta dipuji, salah siap-siap dicaci maki. Oh pemenang wis urusan BLT, es mumet dah sehingga. Wong AKT BLT untuk orang miskin. Lah, wong Mojopurno kabeh ngaku miskin. Sing sugih yo ngaku miskin. Duwe mobil yo ngaku miskin. Sing mumet ndase lurahe. Akhirnya karo lurahe didul sing sugih-sugih sing rumangsa miskin ora kebagian, akhirnya seudon. Aku ora kebagian. Wong karo lurahe dibeni dulur-dulure dhewe. Bener seudone ngoten niku? Itu benar. Benar-benar salah ngono. Sake lurane gajine ra sepira dicurigai. Semoga-moga Pak Lurah panjang umur nggih. Wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Susah rakyat. Tahun 2011. Jenenge berubah ya? Oh, lagi Kula kalian aku pernah tak rekam. ditimbali kali Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kurane Pak. Niku lak guru kula jenengan. Nggih, pas acara reokne. Iki Mama Salmah garwane nembe gerah. Dongake muga-muga sehat ya. Kebetulan Mama Salman itu tadi sedulur kali kula. Kake Mama Salmah Al-Fatihah. Ada nuwun. Kalau timbali ke kamar Abah, saya itu kenal Habib Lutfi sejak tahun 2000. Hebatnya nopo Bu, dari pertama kali saya sowan sampai hari ini, kalau ketemu saya pertama kali, kalimat yang keluar dari lisan Habib Lutfi adalah juragane teko. Jadi saya miskin gak punya apa-apa Mbak Kiai.
sama Habib Lutfi sudah dipanggil juragan. Padahal zaman itu kalau tuku susu anak kula mau mboten kuat. Akhirnya ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Betul dapat susu Mbak. Karena kata Pak Bupati laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Turu. Baca bro. Kalau lah Mbak Jambrong ini sudah kula lawas. Apa? Kalau saya sangat menghargai perempuan karena saya punya prinsip perempuan itu suci seperti sajadah. Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi seorang laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Setuju ibu-ibu? Solehah muslimat Pak Bupati. Begitu krungu sajadah oke mesti bengok katanya. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang kuwi imame wong wedok. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum sing apik manut karo imam. Imam sing apik diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Setuju. Itu pernah setuju. Itulah kenapa saya sering bilang perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul Bu? Bila Pak Bupati lah pengen takon madu asli atau palsu, takon Gus Miftah. Kulo ahli madu. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu Pak Bupati. Berarti mengandung gula. Madu taruh botol di kocak-kocak goyang, palsu berarti mengandung air. Pak Bupati. Madu bawa pulang, istri marah, asli Pak Bupati. Wis jajalan. Ayo ki mau raimu luwih bengep tinimbang ditutup tawon. Plak ibu ini ceplak stop. Itu dilawan. Sak Giaga gagahe bupati lah ning kantor ning omah karo bojone tepeti kok. Ayo